Selamat datang di channel Batas Anomali. Di channel ini gue akan fokus untuk membahas berbagai anomali yang ada di seluruh dunia. Utamanya adalah anomali yang berada di bawah naungan SCP Foundation. Untuk kali ini gue bakalan bahas tentang SCP-002, yang mana merupakan sebuah anomali yang berbentuk seperti sebuah ruang keluarga. SCP-002 ini secara resmi diberi nama sebagai The Living Room yang dapat diartikan sebagai ruang keluarga dan juga ruangan yang hidup. Dan sesuai dengan kedua arti dari namanya tersebut, SCP-002 ini merupakan sebuah ruangan keluarga yang secara misterius dapat melakukan beberapa hal yang sangat mirip seperti makhluk hidup pada umumnya. Apabila dilihat dari luar, SCP-002 ini akan terlihat seperti sebuah tumor yang berbentuk bulat. Di bagian luar tersebut, tidak terlihat apa-apa selain dinding dan juga katup yang menjadi jalan masuk untuk memasuki bagian dalam dari SCP-002. Dinding yang membalutinya pun bukanlah terbuat dari bata atau besi yang biasa digunakan untuk bahan dinding, melainkan sekumpulan daging. Selain itu, ukuran dari SCP-002 ini ternyata cukup besar, yaitu sekitar 60 meter kubik. Apabila masuk ke dalam, maka akan terlihat sebuah jendela yang tampak menuju keluar. Anehnya, walau jendela tersebut dapat digunakan untuk melihat ke arah luar, namun di bagian luarnya sendiri tidak ada satupun jendela yang nampak. Selain jendela tersebut, ada juga berbagai furnitur yang biasa disimpan di ruang keluarga pada umumnya. Di dalam ruangan tersebut terdapat sebuah televisi, 2 buah lampu, sebuah karpet, sebuah radio, kursi santai, 3 buku yang ditulis dalam bahasa asing yang masih belum diketahui, 4 mainan anak-anak dan sebuah tanaman di dalam pot. Memang benda-benda tersebut terdengar sangat normal. Hanya saja benda-benda tersebut bukanlah benda yang sengaja disimpan oleh pihak SCP Foundation, melainkan diciptakan oleh SCP-002 sendiri. Tentunya, benda-benda tersebut bukanlah benda biasa yang bisa kita temukan di sekitar kita. Diketahui bahwa benda-benda yang berada di dalam SCP-002 tersebut dari zat-zat biologis yang diciptakan oleh tubuh manusia. Contohnya adalah tulang yang telah diukir, rajutan yang terdiri dari rambut manusia, dan masih banyak lainnya. Bahkan dalam penelitian lebih lanjut, setiap benda yang berada dalam SCP-002 tersebut memiliki DNA yang berbeda-beda. SCP-002 ditemukan di sebuah kawah kecil yang berada di wilayah utara Portugal yang diduga jatuh dari orbit bumi. Pada saat itu, SCP-002 ditemukan oleh seorang petani yang merupakan seorang warga di sana. Pada awalnya, SCP-002 diselimuti oleh semacam batu sehingga terlihat mirip dengan meteor pada umumnya. Namun, akibat benturan pada saat menghantam tanah, lapisan batu tersebut retak dan terlihat bagian dalamnya yang mirip seperti daging. Ketika SCP Foundation mendapatkan informasi mengenai hal tersebut, pihak organisasi mengirimkan pasukan guna mengamati dan mempelajari objek tersebut. Pada saat itu, dilakukan uji coba yang dilakukan oleh 3 relawan yang berasal dari desa setempat. Mereka mencoba masuk satu persatu ke dalam SCP-002, dan secara mengejutkan, ketiga relawan tersebut hilang dengan tiba-tiba. Dengan kejadian tersebut, maka pihak organisasi pun memutuskan untuk segera mengamankan SCP-002 ke fasilitas yang dimiliki oleh SCP Foundation. Namun, pada saat persiapan untuk memindahkan SCP-002, 4 personel dari SCP Foundation pun ditarik secara tiba-tiba ke dalam SCP-002. Dan malangnya, keempat personel tersebut langsung lenyap seperti ketiga relawan sebelumnya. Ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata setelah beberapa orang tersebut menghilang, SCP-002 terlihat menumbuhkan atau tepatnya membuat beberapa furnitur baru di dalamnya. Dan dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa orang-orang yang hilang ketika masuk ke dalam SCP-002 ini ternyata telah diserap ataupun dimakan oleh SCP-002, yang mana kemudian orang-orang yang telah dimakan tersebut akan diubah menjadi benda atau furnitur yang berada di dalam SCP-002. Walaupun SCP-002 telah bertanggung jawab atas hilangnya beberapa orang, namun nampaknya SCP-002 tidak akan bereaksi apabila yang berada di sekitarnya bukan manusia yang masih hidup. Hal ini telah dibuktikan dengan sebuah uji coba yang dilakukan oleh pihak organisasi. SCP-002 sama sekali tidak bereaksi pada hewan seperti tikus dan juga monyet. Bahkan, SCP-002 pun benar-benar tidak bereaksi pada mayat manusia. Setelah berhasil ditahan,
SCP-002 ditetapkan sebagai SCP kelas Euclid yang berarti selama penahanan, SCP-002 dapat menyebabkan beberapa hal-hal yang tidak terduga. SCP-002 sendiri ditahan di suatu ruangan yang harus terus teraliri oleh listrik, agar SCP-002 tetap berada dalam mode charging. Memang kurang jelas apa yang dimaksud dengan charging mode, namun sepertinya mode tersebut adalah mode di mana SCP-002 menjadi tidak terlalu agresif terhadap personel yang berada di sekitarnya. Untuk berjaga-jaga apabila aliran listrik terganggu, maka dibuat pembatas darurat dan sistem untuk menutup semua akses menuju tempat penahanan. Apabila listrik telah kembali stabil, maka SCP-002 harus disinari oleh sinar ultraviolet hingga SCP-002 kembali masuk ke charging mode. Untuk menjamin keamanannya, SCP-002 minimal harus dijaga oleh 2 personel dalam jarak 20 meter. Dan setiap personel tersebut diharuskan untuk melakukan kontak fisik secara rutin untuk memastikan keadaan sekitar apabila terasa ada suatu keanehan ataupun keberadaan orang lain. Selain itu, kontak fisik pun harus dilakukan karena SCP-002 dapat menyebabkan persepsi orang-orang di sekitarnya menjadi tumpul. Bahkan, apabila seseorang mengunjungi wilayah penahanan dari SCP-002, maka setelahnya orang tersebut harus dijauhkan dari area penahanan minimal sejauh 5 km, dan harus dikarantina selama 72 jam untuk memastikan psikologi orang tersebut tidak terpengaruh oleh SCP-002. Akhir kata, perlu gue tekankan kalau setiap kisah dari SCP Foundation hanyalah karangan fiksi. Walau begitu, jangan pernah lengah dan terus perhatikan sekitarmu karena banyak hal yang senantiasa berada di dekatmu. Mungkin sekian yang bisa gue bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk klik suka dan subscribe.